Mending mana Tecno Camon 40 Pro versus Infinix Note 50S? Oke kelas, balik lagi bersama Bu Guru Vanilla, guru honorer multidimensi bagi kaum pilih-pilih. Ya kelas, kabarnya Tecno Camon 40 Pro 5G sudah tidak gaib lagi di official store-nya. Walaupun jualannya terkesan dibatasi. But it's okay, mungkin maksud hati agar semua kebagian. Nggak hanya diborong oleh tukang gorengan. Nah, kalau Infinix Note 50S 5G tentu stoknya sudah siap sedia dari pertama kali rilis. Bukan karena tidak laku ya, mungkin Infinix lebih sigap dalam restock unitnya. Terlihat HP ini sudah terjual 10.000 lebih unit. Sama halnya dengan seri Infinix Note 50 Pro. So, bagi class of mendingers yang sudah siap dana bisa langsung check out di YouTube Shopping yang sudah kami sediakan. Dan bagi murid-murid yang belum dapat rezeki, Bu Guru doakan setelah nonton video ini sampai habis dapat rezeki nomplok. Amin. Oke kelas, setelah berdoa mari kita masuk saja ke mata pelajaran statistik. Mengenai harga Tecno lebih mahal dibanding Infinix. Selisih sekitar 800 ribuan ketika video ini dibuat. Jadi perbandingan ini bukan ke arah mending mana, tapi lebih ke arah perbedaan. Baru dari perbedaan itu bisa ditarik kesimpulan Anda cukup beli Infinix atau harus beli Tecno. Paham ya kelas ya? Perbedaan pertama pada jaminan update software karena Tecno lebih mahal. Wajar Tecno kasih update lebih panjang hingga 3 kali update. Hingga Android 18 dan 5 tahun security patch. Sedangkan Infinix hanya sampai Android 17 dan 3 tahun security patch. Kalau mengenai kekuatan hardware, keduanya cukup berimbang. Baik Kang Phoenix dan Mang Tecno sama-sama punya lisensi drop resistance. Bedanya selain kuat, Infinix juga sanggup mengeluarkan aroma wangi lewat kapsul mikro khusus yang tertanam di dalam bodinya. Beda cerita dengan Tecno, tubuh wanginya tergantung aroma telapak tangan Anda. Tapi hebatnya si Tecno lebih sanggup mengendalikan elemen air karena punya proteksi IP68 dan IP69. Kalau Infinix hanya elemen debu IP64. Layar Tecno juga lebih strong, dilapisi oleh Corning Gorilla Glass Victus 7i, sedangkan Infinix Corning Gorilla Glass 5. Dan mengenai garansi, Tecno unggul kembali kasih 12 plus 1 bulan, sedangkan Infinix hanya 12 bulan. Jika ada problem, keduanya bisa mengadu ke rumah bapaknya, Car Care. Karena pada prinsipnya, keduanya satu saudara beda ibu aja. Overall, secara data, Tecno lebih unggul dibanding Infinix pada jaminan software, hardware, dan masa garansi. Tetapi secara fakta, lebih awet mana? Tergantung pemakaian Anda sih. Toh keduanya juga sudah support 5G untuk kebutuhan jangka panjang. Untuk adu kekuatan sinyal dalam sekali percobaan lewat situs fast.com pada nomor operator yang sama dalam satu kali percobaan, Infinix dapat nilai 120 Mbps dan Tecno 130 Mbps. Dan untuk tangkapan Wi-Fi pada router terjauh, Infinix dapat nilai 15 Mbps dan Tecno 20 Mbps. Untuk router Wi-Fi terdekat, Infinix dapat skor 43 Mbps dan Tecno 42 Mbps. Nilai tes hampir mirip, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Keduanya tidak ada masalah dalam tangkapan sinyal di kota kami. Next, kita masuk ke mata pelajaran kedua, seni rupa dan seni suara kelas. Mengenai desain, jika Anda bosan pakai backdoor bercangkang plastik, bisa pilih Infinix yang berbahan vegan leather. Cuma, kalau Anda kurang cocok sama desain modul kamera Infinix, bisa pilih Tecno. Untuk feel genggaman keduanya hampir mirip, walaupun Tecno lebih tipis dan lebih ringan. Keduanya juga sediakan casing gratis di kotak penjualannya untuk mempererat genggaman Anda ya. Keduanya juga punya IR blaster, bedanya Infinix diletakkan pada kamera mungil nyembil ini, sedangkan Tecno diletakkan di bagian atas framenya. Keduanya punya LED notifikasi fisik, tapi keduanya tidak punya jack audio dan slot memori eksternal. Yang keduanya punya dual mikrofon dan dual speaker stereo. Untuk port USB Type-C keduanya sanggup menampung receiver Bluetooth guna rekam suara atau menangkap suara lewat mic wireless. Nah, kalau mengenai output dual speakernya, dengerin aja dulu aja deh. Yuk kelas, karena Bu Guru dengerin musiknya secara langsung dekat speaker tanpa terkompres oleh audio YouTube dan mic
eksternal, menurut saya suara yang dihasilkan oleh Tekno lebih rapi dan lebih punya power. Bass di Tekno juga sedikit lebih terasa dibanding Infinix. Nilai speaker dari saya, Infinix dapat 7/10, kalau Tekno 8/10. Dilanjut masalah kualitas layarnya kelas, keduanya pakai jenis AMOLED Curved Display. Keduanya juga sudah siapkan fitur perlindungan tidak sengaja di bagian tepi guna antisipasi adanya accident touch. Untuk kecepatan in-display fingerprint, respon keduanya juga cepat. Face unlock di dalam ruangan gelap juga masih bisa unlocked. Begitupun juga untuk resolusi layar, keduanya masih kompak beresolusi Full HD+. Luas diagonalnya juga sama, kerapatan pixel sama, refresh rate tetap sama di 144 Hz. Touch sampling rate sama kelas di 200 Hz, sama-sama punya 10 multitouch, dan sama-sama dapatkan nilai 100% pressure test display. Buat ketik-ketik pesan, keduanya no delay. Bedanya, jika Anda ingin rasakan sensasi getaran saat chatting, getaran Tekno lebih mantap. Sedangkan Infinix masih kasar, jadi mending matikan. Nah, untuk kualitas layar baik Infinix dan Mang Tekno bisa memutar konten HDR. Terlihat tipis, perbedaannya hanya beda pada karakter warna aja. Terutama ketika kita membuka konten gambar. Tekno punya fitur HDR, peningkat gambar. Buat gambar galeri di Tekno tertampil lebih hidup dibanding Infinix. Jika kita bawa ke area outdoor, dalam update terbaru, keduanya sudah tanamkan fitur Outdoor Booster. Tapi jika kita bandingkan tingkat kecerahan Tekno, itu sedikit lebih terang dibanding Infinix. Untuk display, menurut saya, Infinix 7,5/10 dan Tekno 8/10. Lanjut, masuk ke mata pelajaran Seni Budaya UI dan AI Class. Saat video ini dibuat, Infinix berjalan di XOS 15.1.0 dan Tekno pakai HiOS 15.1.0. Keduanya sudah berbasis Android 15. Untuk animasi buka tutup aplikasi, keduanya berasa luas sama satsetnya gitu loh. Untuk fitur AI, keduanya tergolong lengkap di kelasnya ya. Fiturnya plek-ketiplek, hanya beda penamaan aja. Perbedaan mulai muncul jika kita explore di menu Studio AI pada galeri. Infinix hanya sediakan fitur penghapus objek AI, sedangkan Tekno lebih lengkap. Ada pertajam AI, penghapus objek, dan perluas AI. Untuk selebihnya keduanya mirip. Keduanya punya NFC multifungsi, punya Wi-Fi sharing, punya dynamic port, bisa split screen, bisa pop screen, ada fitur anti pencurian, ada freezer, ada ruang kedua, aplikasi ganda, dan jika Anda sering gunakan Zoom meeting, keduanya sanggup berganti background. Oh iya, jangan dilupakan ya, UI keduanya bersih dari iklan. So, untuk UI dan AI, Bu Guru kasih nilai 8/10 untuk Infinix dan 9/10 untuk Tekno karena ada fitur Studio AI-nya lebih lengkap. Berlanjut ke tes cerdas cermat dan ketahanan imun baterai kelas. Mengenai SoC, keduanya kompak pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, LPDDR5X UFS 2.2. Untuk kapasitas baterai juga sama, 5200 mAh. Nah, untuk ujian kali ini kita pernah lakukan tes maraton pada keduanya. Untuk jalankan tes CPU throttling selama 3 jam, mulai baterai 100%, hasilnya Tekno dapat kestabilan 80%, sisa baterai 61%. Sedangkan Infinix pada hasil akhir gagal tunjukkan nilainya. Tapi bagusnya baterai Infinix lebih irit, menyisakan 65%. Cuma kalau kita lihat dari nilai average di Tekno 210 dan nilai average Infinix 183, bisa disimpulkan tingkat kestabilan Infinix masih di bawah Tekno. Nilai kestabilannya di antara 75%. Tes kedua kita jalankan Antutu 10 sebanyak 8 kali. Infinix dapatkan skor rata-rata 686 ribuan dengan suhu rata-rata 35 derajat Celcius dengan sisa baterai 36%. Sedangkan skor Tekno rata-rata di 694 ribuan dengan suhu rata-rata di bawah 37 derajat Celcius. Sisa baterai Tekno lebih terkuras, tinggal 30%. Untuk tes ketiga, kita coba jalankan tes baca tulis sebanyak 2 kali. Infinix unggul pada nilai random access dan sisa baterai lebih irit di 34%. Sedangkan Tekno unggul pada nilai baca dan tulisnya dengan sisa baterai 29%. Berlanjut ke tes keempat untuk jalankan 3D Mark 5 kali. Baik Infinix dan Tekno dapat nilai best loop dan lowest loop serta kestabilan yang mirip
di angka 99%. Bedanya nilai frame rate rata-rata di Tecno lebih baik. Cuma untuk sisa baterai Infinix lebih irit, sisa 10% sedangkan Tecno 8%. Berlanjut untuk tes Geekbench 6 dua kali, nilai single dan multi-core rata-rata lebih unggul Infinix. Sisa baterai Infinix tinggal 5%, tapi hebatnya sisa baterai Tecno menyusul Infinix tinggal 5% pula. Beralih ke sistem charging, keduanya bisa reverse wire charging 10 watt dan bypass charging. Kedua HP ini sama-sama tidak sediakan fitur wireless charging ya. Yang punya hanya wall charger 45 watt di kotak penjualannya. Dengan mode hyper, keduanya sanggup isi baterai dari 5% ke 100% di waktu 52 menit. Lanjut ke tes game kelas. Untuk main game Mobile Legends settingan Super Ultra, Infinix dan Tecno sanggup dapatkan rata-rata impresif di 88 FPS. Kalau untuk main Genshin Impact settingan lawless 60 FPS, Infinix dapatkan 43 FPS. Sedangkan Tecno sedikit lebih baik di 54 FPS. Untuk game PUBG, keduanya punya gyro hardware, settingan grafik juga sama, bisa ke Smooth Extreme Plus. Rata-rata FPS juga sama di 82 FPS. So, untuk performa harian, ketahanan baterai, dan mode charging, serta gaming, nilai keduanya hampir imbang ya. Sama enaknya buat game dengan suhu yang stabil. Saya kasih nilai berapa ya? Karena Tecno masih punya ajian pamungkas cooling system berupa hardware di dalam bodinya, saya yakin untuk skenario outdoor sangat berguna. Tecno 8,7/10, kalau Infinix 8,5/10. Next, terakhir kita masuk ke mata pelajaran seni fotografi. Lewat hasil tes manual, kamera keduanya sanggup mendownload Gcam Class. Terserah Anda mau repot cari portingan Gcam yang pas atau tidak. Kalau tidak mau repot, install Gcam secara hardware. Tecno unggul segalanya dibanding Infinix. Ya gimana lagi, dengan selisih duit 800.000 yang Anda bayar, Anda akan dapatkan banyak keuntungan. Keuntungan ke-1, dengan beli Tecno, Anda bisa membawa pulang lensa ultra wide 8 megapiksel, sensor by Galaxy Core plus autofocus, sedangkan lensa ultrawide di Infinix tidak ada. Untuk lensa ultrawide Tecno bisa rekam up to resolusi 2K 30 fps. Jika Anda ingin stabil dan ingin berpindah lensa dari ultrawide ke wide atau sebaliknya, syaratnya pilih ke resolusi Full HD 30 fps. Keuntungan kedua, Tecno memiliki kamera selfie beresolusi besar 50 megapiksel f2.4 plus autofocus pula. Sedangkan di Infinix hanya 16 megapiksel f2.2 bersifat fix fokus. Dan keuntungan ketiga, pada lensa utama Tecno walaupun resolusinya lebih kecil 50 megapiksel dibanding Infinix 64 megapiksel, namun secara sensor, Tecno lebih maju pakai sensor kamera Sony Lithia 700C plus OIS, AIS, dan PDAF. Racikan G2 kamera inilah yang mengantarkan Tecno Camon 40 Pro 5G bisa sukses nangkring di peringkat 44 top global kamera versi DxOMark. Sedangkan Infinix hanya pakai sensor Sony IMX682 no OIS, hanya ada AIS plus PDAF. Dan DxOMark pun enggan kasih nilai pada Infinix, alias seri ini tidak masuk radar kamera terbaik menurut mereka. Cuma perlu diingat, kedua HP ini punya chipset yang sama. Tentu alat masaknya juga sama, tergantung kualitas bumbu, koki, dan lidah Anda suka yang mana. Terlihat pada lensa utama, keduanya bisa lakukan zoom jauh maksimal 15 kali. Keberadaan OIS di Tecno tentu kasih pembeda prabidikan jauh lebih stabil dibanding Infinix yang tanpa OIS. Jika kita bandingkan pada zoom 2 kali atau 5 kali saja pada objek pemandangan, cuaca berkabut, hasil Tecno lebih detail dan clean dibanding Infinix. Beralih pada subjek menurut saya ini ya, dengan skenario cahaya dari arah samping. Keduanya sudah terbilang bagus. Bedanya warna di Infinix lebih kekuningan, jejak efek beauty lebih terasa. Kalau di Tecno warnanya sedikit pekat. Cuma kalau kita crop lagi, hasil Tecno lebih detail pada tekstur kulit. Begitupun juga di skenario membelakangi cahaya, baik Infinix dan Tecno bisa tampilkan background langit dengan benar. Bedanya di area atap gradasi Tecno lebih jelas, sedangkan di area wajah hampir mirip sih ya. Namun kembali lagi efek beauty-nya di Infinix lebih naik. Tapi hasilnya juga tidak terlalu berlebihan. Malah saya lebih suka hasil Infinix di skenario ini. Beda lagi di skenario indoor, baru Tecno unggul telak. Kamera Tecno buat wajah lebih clean, suasana lebih terang, dengan tone wajah dan tekstur yang
masih terjaga dibanding Infinix. Kalau untuk foto selfie, baik di skenario cahaya proper dan membelakangi cahaya, bilangan resolusi 50 megapiksel di Tecno cukup kasih pembeda dibanding 16 megapiksel selfie di Infinix. Hasil selfie-nya lebih fokus, lebih tajam dan detail. Warna kulit lebih hidup tanpa efek beauty yang berlebihan. Oh ya, Tecno juga unggul punya fitur unggulan long exposure dan fitur flash snap. Sifat flash snap bisa tangkap objek secara otomatis. Dalam update terbaru, Tecno juga punya fitur live photo sedangkan Infinix belum ada. Nah, ngomongin browse foto, baik Tecno dan Infinix juga punya kelas. Hingga 20 kali pengambilan secara manual. Khusus buat Infinix cukup lumayan bisa sebagai fitur pelipur layar layaknya fitur flash snap di Tecno. Oke kelas, untuk hasil foto lainnya bisa Anda lihat sendiri, nilai sendiri ya. Dan mengenai video saya serahkan saja pada guru olahraga pemuda Pancasila, Bung Kelik De La Hoya saja yang jelaskan ya. So, check it out. Ya guys, sekarang kita coba tes video 4K 30 fps bersama Tecno Camon 40 Pro 5G dan Infinix Note 50S 5G Plus. Saya sering lupa ya terhadap nama seri dari Infinix ini ya, karena terlalu panjang guys. Oke, sekarang kita bisa lihat ya, ini skenario malam hari. Teman-teman bisa lihat sendiri kualitas dari videonya. Hebatnya dari kedua HP ini bisa menjalankan resolusi 4K ya, atau bisa menangkap video 4K 30 fps. Cuma kelemahan dari Infinix ini, kadang dia tersendat ya di ukuran 4K 30 fps, khususnya pada video selfie. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ketika kita swing itu kadang ada yang sendatan guys. Kalau di Tecno apakah ada? Teman-teman bisa nilai sendiri ya. Ya kelas, untuk kualitas video selfie 4K 30 fps menurut saya hasil Tecno lebih terang dengan sudut rekamnya juga lebih luas dibanding Infinix. Keunggulan Tecno bisa ambil resolusi Full HD 60 fps dengan Infinix hanya HFPS atau Full HD 49 fps. Jika untuk jalan lurus aja, stabilizer keduanya sudah cukup baik asal kondisi perangkat dingin. Jika agak panas akan ada penurunan fps. Kalau untuk jalankan resolusi Full HD 30 fps keduanya sudah aman. Bahkan buat lari kecil pun cenderung stabil. Untuk back video 4K 30 fps di siang hari keduanya tidak ada penurunan fps. Detail suasana terlihat lebih baik di Tecno. Cuma untuk pergerakan, Bu Guru rasakan sistem GarageOS di Infinix lebih smooth ya. Kalau di Tecno kadang masih ada sendatan. Beda lagi nih untuk skenario malam hari berlimpah cahaya, khususnya untuk rekam objek dekat. OIS Tecno bisa bermanfaat buat perpindahan fokus lebih cepat tanpa perlu tab fokus. Kalau Infinix cenderung gagal, masih butuh tab fokus terlebih dahulu. Hasil video Tecno juga cenderung lebih clean dan lebih terang. Untuk jitter keduanya masih alami pada hentakan kaki, but masih kategori wajar untuk HP 3 jutaan. Kami kira untuk saat ini hanya HP flagship yang bisa menangani skenario malam hari jika ingin minim jitter. Nah, untuk fitur selebihnya keduanya bisa record dual video Full HD 30 fps, video bokeh, slow motion Full HD 120 fps dan video time lapse up to 4K 30 fps. Kelemahan dari keduanya yang saya notice, keduanya tidak punya video pro, hanya foto pro. Overall untuk nilai foto Infinix 7/10, Tecno 9/10. Untuk video Infinix 8/10, sedangkan Tecno 8,5/10 versi saya ya. Jika Anda beda pendapat silakan drop di kolom komentar. Jangan khawatir, Bu Guru orangnya demokratis ya, tidak tutup telinga seperti anggota DPR di Gotham City. So class, jika Anda menonton video ini tanpa di skip-skip, kami kira kesimpulannya cukup mudah dalam memilih mana yang lebih sip. Pertanyaannya, lebih baik mana? Tentu Tecno Camon 40 Pro juaranya. Tapi jika pertanyaan lebih cocok yang mana untuk Anda pribadi, kunci jawabannya tinggal sesuaikan dana. Jika dana cukup, gas aja beli Tecno Camon 40 Pro 5G. Jika dana belum cukup, ya jangan dipaksa, pilih aja versi lainnya yaitu Infinix Note 50S 5G Plus. Toh secara performa juga sama, baterai sama, charging hampir sama, layar sama, fitur-fitur hampir mirip. Kualitas kamera dan videonya juga tidak berbeda jauh bak bumi dan langit. Ingat, jangan membeli apa yang tidak Anda butuhkan. Jangan mau dikalahkan sama ego, apalagi bagi kaum perintis seperti kita. Kalau Anda termasuk kaum pewaris, mah bebas.